Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ini beliau menegaskan bahwa rencana dihapusnya tenaga honorer pada tahun 2023 ini bukanlah kebijakan yang dikeluarkan secara tiba-tiba atau secara mendadak. Sistem rekrutmen yang tidak jelas dalam pengangkatan tenaga honorer ini berdampak pada ketidakjelasan upah minimum regional yang akan diterima oleh tenaga honorer. Punya patokan sukses kalau dibilang udah menjadi PNS. Salah satunya. Salah satunya ya. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Kembali lagi ya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, selamat pagi. Ada saya Ditan Sudiro yang gue rapi ya hari ini ya. Saya rapi sekali loh. Harus rapi dong kita setiap Formal. hari. Betul. Hai, ada aku juga Nuka Azita yang hari ini jadi cewek kue. Cewek kue. Biar semangat gitu kan. Kayak ini ya, lapis. Legit. Kue lapis. Iya, Ya, bisa lapis. Lapis legit rainbow. Iya, aku terinspirasi sama itu sih memang hari ini gitu. Ingat gak sih dulu tuh sempat ada momen yang semua makanan rainbow, semua makanan ada red velvetnya. Velvetnya, betul. Nah, ini sengaja aja sih gitu, biar pagi-pagi kan kalian kalau masih ngantuk ngeliat gitu. Gitu ya. Cerah Ini gitu. Warna-warni gitu ya. Iya, ya biar hidup kalian juga warna-warni. Hidupnya juga warna-warni. Sebenarnya biar hidup gue sendiri sih yang warna-warni. Dia ngomongin dirinya sendiri Iya, sebenarnya, biar menghibur hidup sih guys, nggak menghibur gitu-gitu diri banget. sendiri gitu kan. Liburan dong kalau mau menghibur diri Nggak sendiri. apa-apa. Iya nanti liburan, ada saatnya sih. Sombong ya yang mau Sombong. liburan. Nanti ada kalanya liburan. Saya kan kerja Pak bagai kuda. Kerja keras sebagai kuda. Anyway, how was your day? Apa kabar hari Yap. ini? Mudah-mudahan baik semua. Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini, mau aktivitas dalam rumah, mau beraktivitas di luar rumah, bisa terselesaikan dengan baik semuanya. Betul, amin ya. Nah ini selama 1 jam ke depan seperti biasa, Nuka sama Ditan bakal nemenin kalian semua. Kita akan kasih berita, cerita, informasi, tips ya dari dalam dan juga luar negeri. Jadi sambil kalian kerja atau sambil kalian berkegiatan apapun itu, kita akan nemenin kalian 1 jam. Pastinya yang menambah wawasan kalian. Ini bener banget, ini bener banget nih. Dan hari ini nih saya lagi mau ngomongin mengenai, sadar nggak sih kalau kita tuh sebenarnya kategori pekerja freelancer. Iya dong. Kan pekerja Iya, tuh kita banyak, tuh, ada pekerja kantoran tetap gitu kan, ada pekerja part timer gitu kan, ada juga tipikal pekerja kontrak yang cuma dikontrak per tahun atau per berapa bulan. Iya. Nah kita freelancer ya guys ya. Kategorinya gitu, saat itu freelancer. Iya. Nah ada juga disebutnya dengan pekerja honorer. Ya, Itu tenaga honorer. bedanya apa ya? Nah itu dia, itu yang bakal kita bahas Hari hari ini, yaitu mengenai tenaga kerja honorer yang rencananya akan dihapus dari instansi-instansi pemerintah. Nah ini karena kan kita banyak temui ya tenaga-tenaga honorer ini banyak direkrut tapi kadang-kadang kasihan sih gitu karena kejelasannya tuh nggak jelas. Apalagi kalau misalnya membaca cerita atau curhatan dari seorang guru honorer yang ditempatkan di jauh banget dari kota deh, jauh dari kota, di tempat terpencil. Dengan gaji yang bisa Itu dibilang kecil banget gajinya. aduh udah nggak layak lah ya. Udah gitu nggak selalu dibayar tiap bulan, ada cerita-cerita kayak gitu kan. Jadi mereka tuh dihitungnya per kerjaan kali ya atau per jam mereka kerja. Kalau nggak tahu itu cara Kalau perhitungannya honorer tuh gimana. seperti itu kalau nggak tapi salah. yang aku inget, jadi dikeluarinnya nggak selalu tiap bulan, kadang dirapel per berapa bulan. Kalau itu aku Ada nggak kayak gitu. tahu sih, aku nggak pernah dengar kalau Biasanya itu. baca curhatan-curhatan di sosial media kan dari guru-guru itu Mungkin kan. ada beberapa instansi yang seperti itu, ada juga yang memang cara kalau honorer ya tergantung dia banyaknya jam. Ada juga yang kayak gitu. Tenaga-tenaga honorer. Seperti misalkan guru. Banyak banget nih yang masih menjadi tenaga honorer di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Yang tadi gue bahas itu kan ditempatkan gajinya di kecil banget. sekolah negeri terpencil lagi. Betul, ini karena kasihan sih kita gitu. Nah ini dia, rencananya di tahun 2023 akan ada penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan. Dan emang penghapusan tenaga honorer ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya, mengenai manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K di mana masa kerja honorer hanya sampai bulan Desember 2023 aja. Ini menurut Bapak Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM
Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ini beliau menegaskan bahwa rencana dihapusnya tenaga honorer pada tahun 2023 ini bukanlah kebijakan yang dikeluarkan secara tiba-tiba atau secara mendadak. Jadi rencana ini sebenarnya udah dibahas sejak tahun 2005 juga. Dan gue ingat dulu emang banyak demo honorer. Ingat banget gue. Yap, kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer ini juga berpotensi membuat ratusan ribu pegawai di instansi pusat dan daerah kehilangan pekerjaan. Tenaga honorer bakal menjadi penyumbang angka pengangguran di Indonesia pastinya ya. Dan ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Februari 2022. Ini tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,83% dengan jumlah pengangguran 8,4 juta orang. Jika 400 tenaga honorer jadi pengangguran, ini bisa dibayangkan dong, maka jumlah pengangguran di tanah air bakal bertambah menjadi 9 juta orang pada tahun 2023 mendatang. Desember ya. Selamat datang, banyak banget nih ini pengangguran Yap. gimana? Ini diketahui juga bahwa jumlah tenaga kerja honorer kategori 2 atau K2 per bulan Juni 2021 ini ada sebanyak 410 orang yang dikelompokkan menjadi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan juga tenaga administrasi. Nah, sebagian tenaga administrasi ini bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor Pemda, administrasi di puskesmas, dan juga di rumah sakit. Ya, terus apa sih alasan pemerintah menghapus tenaga kerja honorer? Padahal bisa dibilang tenaga kerja honorer ini memiliki jumlah yang cukup banyak ya, baik yang bekerja di wilayah pusat dan wilayah daerah. Nah, sejumlah alasan pemerintah melakukan penghapusan tenaga non-ASN ini adalah satu, tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer yang berdampak pada pengupahan. Yang kerap kali memang kita dengar ini upahnya di bawah upah minimum regional atau UMR. Jadi banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Jadi kalau menurut Menteri PAN-RB Bapak Cahyokumolo almarhum kemarin betul. ya, dia sempat menyebutkan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Nah, sejak tahun lalu rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Sistem rekrutmen yang tidak jelas dalam pengangkatan tenaga honorer ini berdampak pada ketidakjelasan upah minimum regional yang akan diterima oleh tenaga honorer. Oh, diangkat langsung sama instansinya ya. Oke. Dan dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer, ini jadi gimana ya nasib tenaga honorer selanjutnya kira-kira? Apakah bisa diangkat jadi ASN gitu kan? Ini kalau menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP manajemen P3K, dan ini udah diatur dalam pasal 96. Di sini isinya adalah pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan sebagai ASN atau PNS. Meskipun demikian, pemerintah membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi CASN. Dengan mengikuti seleksi tersebut, baik itu PNS maupun P3K ataupun pekerja honorer yang lulus nanti bisa menjabat sebagai ASN. Tapi perlu dipahami juga bahwa untuk mengikuti seleksi CASN ini terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ini sesuai dengan jabatan ya, jadi ini berdasarkan formasi yang tersedia di instansi yang akan dilamar. Ya, jadi berdasarkan pasal 3 PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN diprioritaskan bagi yang pertama ada guru, terus kedua ada tenaga kesehatan yang bekerja di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Ketiga, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Keempat, tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Itu kira-kira. Oke, jadi malah sebenarnya bagus ya, karena kan diberikan kesempatan untuk jadi ASN juga. Meskipun ada syarat-syarat tertentu juga. Iya, karena ada beberapa maksudnya tenaga honorer nih yang aku bilang tadi gitu. Apa ya, nggak jelas nasibnya gitu, kasihan juga kan gitu. Yap, gitu. Dan ternyata dengan kesempatan ini kalimat tenaga honorernya dihapuskan, tapi diberikan kesempatan untuk mereka ikutan jadi calon ASN juga. Ya, balik lagi harus ikut tes juga ya gitu. Dengan ini harapannya kalau misalnya lolos tesnya, masa depannya lebih jelas.
Iyalah. Gitu kan, dibandingkan hanya sekadar tenaga honorer aja. Betul. Yap. Ya, gajinya juga kecil banget ya guys ya. Gitu kan. Kadang suka miris dengernya Namanya gitu. juga honor kan, jadi nggak ada Iya, standarnya. nggak ada standar. Jadi per bulannya mereka nggak jelas pendapatannya bisa dapat berapa. Nah, balik lagi. Dengan diangkat jadi ASN pasti ada standar khususnya lah. Mudah-mudahan kita doakan banyak tenaga honorer yang nantinya bisa lulus ya. Seleksi menjadi aparatur sipil negara gitu kan. Apalagi tadi kalau melihat guru-guru di Indonesia tuh banyak banget yang masih honorer. Ini emang salah satu perjuangan guru-guru sih. Saya ingat banget dulu ya dari tahun 2000-an tuh banyak banget demo-demo mengenai guru-guru honorer. Jadi ini salah satu buah perjuangan mereka. Makanya kan yang paling diuntungkan nanti kan nomor 1 adalah guru honorer, nomor 2 adalah dari kesehatan ya, bidang kesehatan yang akan diuntungkan. Betul. Kurang Oke. lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan dengan penghapusannya honorer ini menjadi banyak orang yang jelas gitu Ya, loh. kedepannya ya. Kedepannya ya dalam hasil pekerjaan maupun ya di bidang pekerjaannya Iya, itu maupun sendiri. gajinya juga jelas. Iya, itu dia hasilnya. Meskipun gitu. saya dapat bocoran, enggak sih semua orang juga tahu, gaji ASN itu tidak besar, yang besar yang lainnya. Tunjangan dan Tunjangannya banyak, bos, ya. lainnya. Ya kalau dihitung itu besar sih, gitu makanya kenapa Kalau orang gaji pokok mah enggak gitu kan. makanya orang ijo gitu ya pengen Yap. jadi ASN gitu. Oke, Ya apapun itu. kita masih akan membahas mengenai penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Yap. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. balik lagi sama kita berdua ya. Yes, kita masih di Hai Indonesia, Betul. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih baik. Dan kita masih ngebahas mengenai serba-serbi tenaga honorer yang akan dihapuskan ya. Betul. Ini perlu digarisbawahi juga, dihapuskannya itu Desember 2023. Ya, mempersiapkan diri dari sekarang untuk kalian gitu kan yang memang sekarang masih menjadi tenaga kerja honorer. Karena dihapuskannya ini tapi pemerintah juga membuka peluang untuk kalian bisa menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, dari sekarang siapin. Ini untuk jumlahnya banyak loh, 9 juta Iya, jiwa 9 tuh. juta. Diperkirakan ada 9 juta jiwa tenaga honorer di Indonesia. Wow man, itu banyak banget. Iya banyak gitu kan. Tapi tadi 3%-an ya? ada takut-takutnya juga kan. Ya kalau kalian yang lolos menjadi ASN alhamdulillah, tapi kalau yang tidak kan kita belum tahu nih pekerjaan yang akan disiapkan oleh pemerintah apa. Takutnya menambah jumlah pengangguran juga gitu kan. Yap. Ini jadi setelah tadi kita membahas ya panjang gitu kan, bahasan panjang tentang penghapusan tenaga honorer. Lantas kita bakal ngebahas nih apa sih perbedaan antara pegawai instansi pemerintahan yang berstatus tenaga honorer, terus juga yang berstatus P3K dan juga berstatus pegawai negeri sipil. Di segmen kali ini saya dan Nuka bakal ngebahas perbedaan dari tenaga honorer, tenaga P3K dan juga tenaga pegawai negeri sipil atau PNS ya. Yang pertama adalah tenaga kerja honorer. Ini secara umum honorer diartikan sebagai pegawai yang belum atau tidak diangkat sebagai pegawai tetap, atau dalam setiap bulannya mendapatkan honorarium. Jadi bahasanya bukan gaji tapi mendapatkan honor. Nah, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada institusi pemerintahan yang gajinya dibayarkan melalui APBN atau APBD ya. Ini berdasarkan penjelasan tersebut, maka tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-P3K. Bener-bener statusnya gantung. Iya. P3K itu apa sih? Jadi P3K itu merupakan kependekan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi golongan pegawai ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, dan P3 diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dalam undang-undang tersebut, pegawai P3 juga termasuk sebagai aparatur sipil negara non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Gitu guys ya. Oke, dan ini merujuk pada pengertian tersebut, maka P3K ini kan merupakan pegawai yang bekerja dengan perjanjian kontrak dan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ringkasnya pendeknya, P3K adalah merupakan pegawai yang di-outsourcing oleh instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat. P3K ini dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun, tergantung dari situasi dan kondisinya ya.
Ya, terus selanjutnya ada PNS. Ini pegawai negeri sipil yang merupakan seorang pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS mempunyai hak untuk nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan pangkat golongan PNS yang mereka miliki nih. Singkatnya, PNS adalah orang yang bekerja di bawah naungan pemerintah ataupun negara, guys. Yes, jadi pada dasarnya singkatnya nih PNS terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah PNS pusat dan juga PNS daerah. PNS pusat ini biasanya bekerja pada daerah pemerintahan pusat sesuai perundang-undangan yang berlaku ya. Sementara untuk PNS daerah ini akan bekerja di tingkat daerah otonom seperti pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Ini PNS menjadi salah satu jenis pekerjaan aparatur sipil negara selain P3K. Perekrutan PNS pun dibuat serentak secara nasional, berbeda dengan honorer maupun P3K ya. Ya kalau PNS tuh kalau lagi ada pembukaannya, wah heboh. Iya. Wah calon pegawai negeri pegawai negeri sipil buka pendaftaran, wah langsung pada daftar. Langsung tuh WhatsApp keluarga, kamu nggak mau ngedaftar gitu biasanya. Kadang kebanyakan masyarakat Indonesia itu punya patokan sukses kalau dibilang udah menjadi PNS. Salah satunya. Salah satunya ya. Oh, kerja apa? PNS di sini-sini. Wih, keren ya. Sukses ya. Salah gitu. satunya. Salah satunya. Barometer kesuksesan nasional. Padahal kan orang yang di luar PNS bisa jadi pengusaha. Bisa jadi apapun. Bisa jadi apapun, mungkin yang bisa memiliki uang bulanan lebih dari itu. Tapi kenapa ya? Ya ini sebenarnya fenomena baru loh. Fenomena barometer kesuksesan dari masyarakat Indonesia adalah diterima kerja sebagai PNS itu baru belasan tahun. Baru kok. Cuman orang-orang zaman dulu tuh kayaknya gitu. Iya. Pasangan kamu apa? PNS. Oh, ya udah, suruh bawa ke rumah. Iya. Gitu kan? Itu tuh baru sekarang, baru belasan tahun ini. Karena kalau tahun 90-an nggak ada yang mau. Ya, kita malah nyarinya swasta gitu biar lebih jelas gitu. Iya, tergantung orang tuanya, tergantung cara pandang orang tersebut. Emang gitu. Tingkat status pegawai negeri sipil itu kan juga berubah dari ininya, dari gajinya juga. Nah ini nih belasan tahun ini tuh peningkatan, mungkin gajinya sama yang gue bilang tadi, gaji sama tunjangannya makin banyak gitu kan. Iya. Mungkin hal itu yang membuat jadi ada pemikiran sebagai karena kan mungkin orang mikirnya kesuksesan gitu kan. Betul, ada dana pensiun, terus tanggungan kesehatan. Tanggungan anak. Iya, yang mungkin susah di tempat-tempat yang lain gitu, perusahaan-perusahaan swasta gitu kan kadang. Nah kalau PNS kan ada dana pensiunnya tadi. Terus kalau anak sakit, istri sakit nggak bingung gitu. Makanya mungkin itu jadi barometer orang-orang berpikir kalau kalian jadi PNS sukses gitu. Iya, bisa. Bisa jadi, Bisa. tapi realitanya mungkin banyak juga kok pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa membuat kalian sukses nggak hanya menjadi PNS. Iya, gitu. betul. Jangan kecil hati guys, kalau kalian pernah tes terus gagal. Jangan kecil hati maksudnya. Karena life is a matter of choice, mau milih jadi apa silahkan gitu. Bahkan banyak juga kan yang lagi tes CPNS. Lu tau gak sih kalau tes CPNS itu suka digeledah dulu? Iya. Iya kan, karena Gua bawanya pernah ikutan. macam-macam. Ada yang bawa earphone buat dikasih tau jawabannya dari luar. Bahkan ada yang kemarin bawa ada jimat-jimatan, kepercayaan-kepercayaan. yang udah masuk jadi PNS mengundurkan diri kan? Yang mana Beberapa sih? beritanya yang belum Nggak lama ikutan, Ditan. nggak ikutan. Ya ampun. Kenapa mereka mengundurkan diri? Iya satu. Nggak sesuai dengan harapannya ternyata ya? Iya ternyata. Gaji yang akan diterima kok kecil gitu. Ya mulai dari bawah, Ini kebanyakan tuh kayak ada beberapa dokter-dokter yang jangan jadi PNS ternyata mengundurkan diri. Tapi emang kalau zaman sekarang ada pilihan, kalau nggak jadi PNS, jadi karyawan startup itu juga enak. Iya kalau startup itu kan namanya juga baru ya, perusahaan baru yang merintis ya. Tapi Iya. kalau memang jelas enak karena Kalau gajinya startupnya akan nggak besar. jelas, bye-bye dalam 3 bulan, bye-bye gitu bisa juga. Kayak gitu, itu nggak apa-apa. Sebenarnya gajinya pasti besar. menjadi karyawan honorer tuh nasibnya sama seperti menjadi karyawan startup, nggak jelas. Bisa kapan aja di laid off loh, makanya karyawan startup itu gajinya besar karena bisa kapan aja di laid off. Iya. Gitu, Lagi-lagi saudara-saudara. pilihan sih guys ya. Gitu, kita nggak bisa nentuin. Kita sendiri aja masih
masih harus meraba-raba nih. Yap. Kedepannya seperti apa? Mudah-mudahan Tapi- semuanya lebih baik lah. Kita nggak ngatur sih, terserah kalian mau milih apa. Cik. Iya, Yang jelas, sukses itu ada di tangan kalian aja. yang jelas jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.